Pentingnya mengelola emosi. 90% kunci kesuksesan seseorang adalah bisa dilihat dari cara dia mengelola emosinya. Mengutip dari akun Instagram Rifka Anissa Yogyakarta bahwa emosi itu bukan untuk ditahan. Emosi itu harusnya diatur. Stres itu kadang datang karena kita tidak melakukan tindakan yang bisa kita kendalikan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kemampuan mengelola emosi adalah sesuatu hal yang tidak penting. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Pentingnya mengelola emosi. Mengutip dari akun Instagram Rifka Anissa Yogyakarta bahwa emosi itu bukan untuk ditahan. Emosi itu harusnya diatur. Stres itu kadang datang karena kita tidak melakukan tindakan yang bisa kita kendalikan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kemampuan mengelola emosi adalah sesuatu hal yang tidak penting. Ya, kita semua tahu dan seringkali merasakan emosi atau amarah ya. Dan emosi atau amarah ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar yang biasanya memang dirasakan oleh setiap orang. Dan emosi atau amarah ini adalah respon setiap kita atau setiap orang ketika merasakan situasi yang tidak nyaman atau berada pada keadaan-keadaan yang rasa kecewa, gelisah, khawatir dan stres gitu. Tapi pentingnya mengelola emosi ini adalah sesuatu hal yang sangat konkret menjadi jawaban ketika kita ruwet banget atau rungkat banget gitu ketika merasakan emosi atau amarah yang meledak-ledak. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa atau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, yang ada hanya masalah itu semakin ruwet dan akhirnya merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain gitu. Nah, kita nih teman-teman harus sadar gimana ya caranya untuk menciptakan generasi muda atau generasi Indonesia yang lebih baik, dalam hal ini social intelligence tadi. Caranya adalah menciptakan emotional intelligence atau kecerdasan emosi terhadap orang atau setiap orang. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan hal ini, kita harus tahu bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosi itu biasanya mereka tahu apa yang mereka rasakan, mereka tahu kenapa mereka bisa merasakan hal itu, dan yang ketiga, orang yang cerdas secara emosi ini akan merespon dengan baik atau merespon dengan tepat terkait rasa yang dia rasakan gitu, atau situasi yang dia rasakan itu tadi. Dan akhirnya orang yang cerdas secara emosinya, mereka bisa memutuskan atau membuat keputusan yang sesuai dan tepat atau matang gitu. Nah, kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, entah sebagai pelajar, pekerja, atau bahkan orang tua, seringkali juga nggak bisa memutuskan atau membuat keputusan yang tepat gitu di ranah-ranah yang kritis katakan. Misal sesuatu yang terjadi ke kita, entah perasaannya, situasi dan kondisinya sangat mendesak, kita ini bakal bingung. Dan pengelolaan emosi atau amarah ini dan membuat keputusan tadi ketika pembacaannya di ranah gender ya atau perempuan gitu. Biasanya orang-orang melihat bahwa perempuan itu sulit sekali membuat keputusan gitu. Tapi pentingnya mengelola emosi di sini adalah kita tujukan kepada semuanya tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosial gitu teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih biasanya adalah gimana sih Kak atau gimana sih Mbak gitu cara meningkatkan mengelola emosi dengan baik gitu. Biasanya gimana? Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang atau Gen Z itu kan sering banget ngepost atau membuat Instastory, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kecenderungan atau kekhawatiran yang sebenarnya dia ciptakan sendiri. Kita contohkan kasusnya adalah ketika kita membuka media sosial, Instagram katakan, kita melihat nih Instastory temen atau siapa gitu yang gak kita kenal, mereka itu ngepostin pencapaiannya gitu, entah pencapaian hidup
ataupun pencapaian-pencapaian yang kita katakan sudah jadi orang gitu dalam hal kerja atau lain sebagainya. Ada juga yang mereka ngepost instastory-nya itu adalah dengan ngepost hubungannya dengan pasangannya, dalam hal ini couple goals gitu. Nah, cara-cara kita meningkatkan pengelolaan emosinya itu yang pertama ya kita harus mengetahui apa yang kita rasakan. Ketika contoh kasusnya tadi, biasanya kita ini kita ngerasa sebel gitu kan, ngerasa iri atau ih kok bisa ya mereka kayak gitu. Nah, cara-cara yang paling awal harus kita lakukan yaitu kita harus sadar dan tahu betul apa yang kita rasakan dengan bentuk-bentuk perasaan tadi, sedih, khawatir, marah, iri, gelisah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga harus menerima segala emosi yang kita rasakan. Misalkan tadi kita ngerasa sebel atau iri, ya udah kita terima aja, jangan merasa kita ingin menguasai atau menolak hal itu terjadi ke kita gitu. Karena kalau kita katakan munafik gitu, kita nggak sebel atau kita nggak iri ketika ngelihat instastory tadi, contoh kasus tadi, itu kayaknya ya 99,9% kayaknya mustahil sih gitu. Karena di media sosial itu ya yang diperlihatkan adalah hal-hal yang bahagianya saja atau yang indah-indah saja gitu. Lalu yang ketiga, kita harus melakukan refleksi. Jadi ketika kita merasakan sebel, merasakan iri, merasakan sedih ataupun marah, kita harus nganalisis gitu atau riset kecil-kecilan lah. Kenapa ya kok aku bisa sebel ketika ngelihat orang ngeposting pencapaiannya atau orang ngeposting berhasilnya hubungan dia dengan pasangannya gitu. Kita harus mencari sudut pandang dari berbagai macam gitu. Gak cuman ya udah aku pokoknya sebel atau ya udah aku cuma iri aja gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena emosi itu benar-benar reaksi kimia yang ada di otak, dan emosi itu terjadi ya otomatis gitu atau refleks aja gitu, nggak yang kita rencanain aku mau iri sama dia atau aku mau sebel gitu sama dia. Dan selanjutnya kita juga harus melakukan tindakan yang sesuai. Ketika kita udah tahu apa yang kita rasakan, kita nerima apa yang kita rasakan, kita bisa menganalisis tadi kenapa ya aku ngerasa sebel dan iri tadi, kita juga melakukan tindakan yang tepat atau tindakan yang sesuai. Nggak kok malah kita jadi gibahin orang yang bikin instastory-nya atau malah menjelek-jelekan orang yang ngepost instastory tadi terkait pencapaian hidupnya ataupun hubungan couple goals tadi gitu. Dan yang terakhir, kita harus menciptakan rasa empati kepada orang yang membuat instastory tadi. Kita contohin kasusnya kayak tadi ya teman-teman. Jadi empati ini adalah merasakan atau memahami gitu. Kalau mungkin secara Islami itu kita menciptakan husnuzon lah gitu sama orangnya. Bisa jadi orang yang ngepost instastory terkait pencapaian hidup dan keberhasilannya dia dengan pasangannya itu sesuatu hal yang ya udah dia pengen ngepost aja gitu, atau memang ingin membagikan bahwa gimana nih caranya untuk kita bisa mendapatkan atau mencapai apa yang kita inginkan gitu, ya kerja keras dan lain sebagainya. Karena tadi teman-teman, media sosial itu ya yang dilihatin cuma senengnya aja, cuma endingnya aja, nggak memperlihatkan pahitnya gimana, susahnya gimana, atau sedihnya gimana. Walaupun ya mungkin ada ya gitu, konten-konten yang pahit-pahit tadi gitu. Dan di sisi lain misal terkait instastory berhasilnya hubungan percintaannya dengan pasangannya, bisa jadi mereka juga ingin ngasih tahu nih gitu, atau pengen ngasih tahu nih sama orang-orang yang ngelihat story-nya gimana sih caranya membuat komunikasi yang baik dan akhirnya menciptakan sebuah hubungan yang win-win solution yang saling membahagiakan gitu. Bukan hanya sebagai ajang pamer aja gitu, walaupun ya kalau kita ngomongin media sosial ya tempatnya pamer gitu kan teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih Kak pentingnya mengelola emosi yang harus kita lakukan gitu, entah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Penting banget loh gitu, karena pengelolaan emosi itu akhirnya kita bisa memahami diri kita sendiri, memahami lingkungan sekitar, atau memahami orang lain. Kadang-kadang kita ngomong ya, kalau jadi orang itu jangan pengen dipahamin aja, tapi kita juga harus memahami orang gitu. Jadi akhirnya kan ada timbal balik nih gitu.
Terus kita juga bisa terhindar dari perilaku-perilaku impulsif atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tadi. Misalkan orang yang nggak punya kemampuan mengelola emosinya, ya udah kalau marah ngomong kasar ataupun melakukan hal-hal yang senonoh ataupun tetap melanjutkan hawa nafsunya, dan akhirnya kan nggak bisa kekontrol gitu sama orang itu. Dan manfaatnya juga kita bisa mengekspresikan gitu emosi dengan wajar dan sehat. Jadi tadi ya yang aku bilang bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosi itu akan merespon dengan baik, ya santuy aja gitu, enjoy aja gitu dalam menghadapi segala macam lika-liku hidup. Dan akhirnya orang yang memiliki kecerdasan emosi itu bisa membuat keputusan yang tepat di situasi dan kondisi yang seperti apapun gitu. Selanjutnya, meningkatkan fokus kita atau konsentrasi kita terhadap sesuatu hal yang kita inginkan. Ya, kita bisa menyelesaikan apa yang kita rasakan gitu seenggak-enggaknya. Kalau kebanyakan orang itu kan katakan belum pro gitu ya. Mereka ngerasa sedih, mereka ngerasa bahagia, atau mereka merasa tersakiti gitu. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Bisa jadikan sesuatu hal emosi itu memang lahir ada, bukan hanya kita aja yang pengen, tapi memang banyak emosi itu datang dari pikiran-pikiran yang lain gitu. Jadi nggak cuman kita marah-marah aja, ada sebabnya gitu loh. Semua ada sebabnya dan pasti ada akibatnya gitu kan teman-teman. Terus penting kenapa? Manfaat dari mengelola emosi dengan baik ini adalah mengatasi kegagalan atau tantangan yang nantinya kita hadapi. Kita hidup secara sadar seperti roda ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita di samping gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menghandle emosi kita, yuk kita bisa selalu enjoy dan fun-fun aja gitu. Tetap kalem, tetap tenang. Dan yang terakhir, manfaat dari mengelola emosi itu adalah mengembangkan atau menciptakan sikap pantang menyerah kita atau orang lain. Jadi selain dari manfaat mengelola emosi untuk diri sendiri, tentunya untuk orang lain teman-teman. Mungkin gini, contohnya, kita hidup kadang ngerasa punya beban dan masalah yang sangat banyak gitu, dan kita merasa seolah-olah kayak, ya udahlah gitu, nggak pantas untuk hidup atau pengen menyudahi hidup aja. Tapi jangan salah, adanya teman-teman itu bisa jadi obat atau penenang orang lain gitu, ketika mereka atau orang lain punya masalah yang lebih besar, lebih parah dari teman-teman gitu. Jadi jangan menganggap bahwa manfaat mengelola emosi dengan baik ini cuma buat kita. Efeknya ada untuk orang lain, untuk keluarga, dan untuk jenjang hidup kita ke depan. Karena ya tadi, orang yang cerdas secara emosi juga akan bisa melangsungkan hidupnya dengan baik atau lebih efektif gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa relate dengan adanya pentingnya mengelola emosi, bisa banget mampir di kolom komentar kami. Oh ya, ada pertanyaan terakhir juga yang akhirnya muncul. Biasanya itu kan tadi gimana caranya meningkatkan. Ada juga orang yang masih ngerasa susah gitu untuk mengelola emosinya. Biasanya harus ngapain atau kita harus ngapain sih Kak gitu. Nah, solusi-solusi yang bakal dikasih atau ya berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, udah banyak kok teman-teman solusi-solusi gimana caranya kita meningkatkan ataupun punya gitu kemampuan untuk mengelola emosi. Misalnya kita ngobrol atau komunikasi dengan teman terdekat, atau katakan teman terdekat ini adalah pendengar yang baik. Lalu kita juga bisa curhat dengan teman-teman yang mungkin jurusan kuliahnya bimbingan konseling ataupun psikolog gitu. Kita juga bisa mengikuti mentoring atau konseling khusus kepada teman-teman yang expert di bidangnya, misalnya kayak tadi psikolog gitu. Dan dari adanya kekhawatiran teman-teman ketika belum punya kemampuan untuk mengelola emosi, solusi yang diberikan ini kan nyata ya, konkret gitu ya. Teman-teman pasti bisa banget mendapatkan interpretasi atau sudut pandang yang lain, gimana caranya aku mengelola emosi dan bisa menciptakan hidup yang lebih baik di situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dimanapun, serta apapun gitu. Jadi orang yang memiliki kemampuan mengelola emosinya dengan baik adalah orang yang tidak akan kalah dengan keadaan, tidak nyerah atau ya udahlah gitu mau gimana lagi. Tapi kita pasti punya solusi-solusi yang
lebih maju dan pastinya menciptakan action plan yang lebih baik. Sebelum video ini berakhir, pastikan teman-teman sudah subscribe ya di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Untuk teman-teman psikolog ataupun teman-teman bimbingan konseling yang udah punya kelas-kelas mentoring atau konseling, bisa banget mampir di kolom komentar untuk promosi dan sharing intens kepada teman-teman yang masih ngerasa belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Semoga ngaji Bris kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.